adalah hamba Allah yang beruntung. Artinya seorang manusia yang telah meningkat derajatnya dari orang Islam biasa menjadi orang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini derajat kita sudah sama. Saudara sudah dinobatkan sebagai wali. Untuk saudara, kami beri gelar Sunan Kalijogo. Raden Patah atau Pangeran Jimbun, putra dari Prabu Brawijaya, datang dari Sriwijaya menuju Majapahit. Mengapa banyak sekali cobaan yang kuterima ketika aku menjadi penguasa Majapahit? Sudahlah, Kanda Prabu. Jangan terlalu bersedih. Ini memang kesalahanku. Tidak bisa menyatukan seluruh keluarga, sehingga para putra mahkota sendiri merongrong kekuasaan. Tidak usah menyiksa diri, Kanda Prabu. Bila pohon tumbuh semakin tinggi, maka banyak pula angin yang meniupnya. Dan aku merasa sudah tidak bisa mempertahankannya. Jimbun anakku, Ayahanda, anakku. maafkan Ananda, Ayahanda. Baru sekarang bisa menghadap Ayahanda. Tidak usah dipikirkan anakku. Ayahanda merasa bahagia melihat engkau selamat. Selama ini, Ananda selalu mencemaskan Ayahanda yang terus mendapat serangan dari Girindrawardhana. Pagebluk melanda Majapahit, berupa tersebarnya wabah penyakit yang ganas dan menular, yang banyak memakan korban dengan kematian. Penyakit itu tidak saja menyerang rakyat kecil, tapi juga punggawa kerajaan. Gusti Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Majapahit mengharap pertolonganmu, Angger Sunan. Gunakan saja keris sengkelat untuk melawan Kiai Condong Campur. Jika demikian, aku harus segera pulang ke Majapahit. Terima kasih, Angger Sunan. Ternyata betul ucapan Sunan Kalijaga itu. Amukan Kiai Condong Campur dapat dijinakkan oleh Kiai Sengkelat yang berisi doa-doa Al-Quran. Wabah penyakit mulai sirna dan orang-orang yang menjadi korban sudah sehat kembali. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba mau melaporkan bahwa jumlah pasukan kita semakin hari semakin sedikit. Pergerakan pasukan dari Girindrawardhana benar-benar telah merajalela hingga menghambat kebutuhan pangan kita, Gusti Prabu. Sementara upeti dari kadipaten-kadipaten sudah mulai berkurang bersamaan dengan ditaklukkannya kadipaten-kadipaten yang merupakan lumbung makanan kita. Baik, aku terima laporan kalian. Bagaimana dengan persenjataan kita? Kita harus mencoba mempertahankan istana Majapahit ini. Pada serangan Girindrawardhana yang terakhir, pasukan kita menderita kekalahan yang telak, Gusti Prabu. Bagaimanapun, istana ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Ini tidak penting. Yang aku inginkan kerajaan ini damai kembali. Benar, Gusti Prabu. Apa pendapatmu, Arya Teja? Hamba ingin melaporkan sesuatu, Gusti Prabu. Hamba memperhatikan
bahwa selain persediaan pangan dan persenjataan yang menipis, semangat bertempur para prajurit juga mulai goyah, Gusti Prabu. Mungkin itu perlu mendapat perhatian Gusti Prabu. Jika demikian, kobarkan semangat pada prajurit. Pasukan kita berhasil mengalahkan mereka pada pertempuran terakhir, Gusti Prabu. Sekarang mereka dalam keadaan lemah. Kesempatan yang baik untuk menyerang mereka. Bagaimana keadaan pasukan kita setelah pertempuran terakhir, Senopati? Pasukan sudah dalam keadaan siap menyerang ke dalam istana, Gusti Prabu. Bagaimana dengan persiapan pihak musuh? Apakah mereka juga sudah bersiap-siap atau malah akan menyerah kalah? Dari telik sandi yang kita susupkan, melaporkan bahwa semangat pasukan mereka sudah mulai goyah. Kalau begitu, segera tabuh genderang perang. Kita rebut istana Majapahit. Pada tahun 1474, terjadi lagi serangan pasukan Kediri yang dipimpin langsung oleh rajanya, Prabu Girindrawardhana. Peperangan itu sedemikian dahsyatnya hingga memakan begitu banyak korban, baik dari pihak prajurit maupun rakyat. Perang memang kejam. Korban tidak hanya pada pihak yang berperang, tapi juga orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang menyebabkan perang itu. Penduduk kota Praja Majapahit banyak yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri dengan membawa benda-benda berharga mereka. Majapahit yang sudah kehabisan bahan makanan, senjata, dan pasukan bertahan total sampai titik darah penghabisan. Meskipun sudah dalam keadaan lemah, para prajurit Majapahit masih mampu bertahan mati-matian sampai berhasil menggagalkan niat jahat kerajaan Kediri itu. Kita segera menyiapkan pengungsian, Gusti Prabu. Jika kamu takut, mengungsilah sendiri. Kamu boleh membawa serta kerabat istana. Aku akan tetap di sini. Hamba akan mengikuti kemanapun Gusti Prabu berada. Ayahanda, Anakku. Pada pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang rencana dari Gusti Sultan. Rencana sebenarnya seperti apa? Apakah membangun masjid baru? Bukan begitu yang dikehendaki Gusti Sultan. Gusti Sultan bermaksud memperbesar musola yang ada. bangunan masjid yang bagaimana yang dikehendaki Gusti Sultan? Bahwa masjid itu merupakan bangunan khas Jawa. Jadi mesti beratap joglo. Mungkin ada permintaan lainnya dari Gusti Sultan. Selain beratap joglo yang tinggi terdiri atas 3 susun, Gusti Sultan juga menginginkan bangunan masjid itu mempunyai 4 tiang utama. Dari 4 batang jati, tanpa potongan, dengan garis tengah sekitar 1,5 depa sebagai sakaguru. Mencari 4 batang kayu jati sebesar itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita akan mencarinya untuk mewujudkan keinginan Gusti Sultan. Sebuah niatan yang suci, insya Allah akan diridhoi. Pada tahun 1477 Masehi, Raden Patah berkeinginan membangun sebuah monumen khusus bernafaskan Islam.
Sultan Demak meminta kepada para wali untuk segera mewujudkan keinginan mulianya itu dalam bentuk bangunan masjid khas Jawa yang tidak dipunyai wilayah lain. Kala itu, yang terdapat di halaman kerajaan Demak hanya sebuah langgar yang dipadati kaum muslim. Langgar yang dinilai terlalu kecil itu perlu diperluas dan diperindah sehingga dapat menampung para tokoh ulama serta semua kaum muda yang ingin belajar agama. Bangunan itulah yang diminta Raden Patah untuk segera dipugar dan diubah menjadi sebuah masjid agung. Dengan keahliannya, Sunan Kalijaga tidak kehabisan akal. Sisa-sisa tatal atau serpihan kayu jati dikumpulkan menjadi satu, direkatkan satu sama lain dengan cara yang lihai, sehingga berdirilah Saka Tatal yang menjadi salah satu tiang pokok Masjid Demak. Saka Tatal ini menjadi lambang bahwa dengan persatuan yang kokoh bisa menjadi kekuatan yang ampuh dan masih tetap kuat sampai sekarang, sama seperti 3 saka guru yang lain. Demikianlah kisah Sunan Kalijaga, satu di antara 9 wali yang bertugas menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa sekitar abad ke-15. Sunan Kalijaga mempunyai banyak gelar, antara lain di Cirebon dikenal dengan nama Pangeran Jayaprana, di Pajajaran Ki Dalang Sida Brangti, di Tegal Ki Dalang Bengkok, di Purbalingga Ki Dalang Kumendung, juga Raka Brangsang, Entol, Kajabur. Di bidang busana, Sunan Kalijaga merancang model baju takwa yang ada sampai saat ini. Di bidang pemerintahan, Sunan Kalijaga merumuskan hubungan antara ulama dan umarok, seperti yang selalu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa pokok kekuatan masyarakat terletak pada terjalinnya hubungan yang serasi antara ulama yang soleh dan umarok atau pemimpin negara yang adil. Sunan Kalijaga menguasai beberapa bahasa daerah dan media dakwahnya beraneka ragam, antara lain melalui seni pewayangan, wayang purwa asli peninggalan zaman Hindu yang disebut wayang beber karena tokoh-tokohnya dilukis hanya pada selembar kulit. Oleh Sunan Kalijaga, diubah tiap tokohnya ditata sendiri-sendiri seperti yang kita jumpai sekarang.